Oke. Shalom IFC, dari tempat ini saya sampaikan shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai engkau sekalian dimanapun engkau berada. Amin. Amin. Haleluya. Biasanya kalau pakai mic WL itu suaranya menggelegar di sini. Jadi di sini kurang menggelegar. Saudara, saya sebelum naik ke sini, tadi sebelum ibadah dimulai, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa jemaat di bagian ini. Dan saya terkejut, saudara, karena rupanya kira-kira ini nggak apa-apa ya. Kira-kira beberapa bulan yang lalu mereka itu mengalami sesuatu yang kalau orang biasa itu, saudara, pasti itu datang ke gereja udah mukanya udah kusut atau mungkin kecewa dengan Tuhan dan tidak datang ke gereja lagi untuk beberapa waktu. Tapi orang-orang ini saya jumpai, saya sampai bilang, serius? Betul, ternyata betul, saudara. Jadi singkat cerita, mereka itu sudah merencanakan sebuah liburan, mereka sudah bayar thousands of dollars, dan tiba-tiba perusahaannya itu menyatakan dirinya bangkrut. Dan akhirnya duitnya itu hilang, jadi tidak diganti. Ya kan, beberapa Joe sudah drop di sini. Saya sudah melihat beberapa Joe sudah gitu ya. Tapi saudara, kalau perhatikan di sini, apa ada yang mukanya kusut? Gak ada, saudara, semuanya bersuka cita. Dan terus terang, saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya bilang sama mereka, terus terang sebagai ibu gembala, saudara, saya sangat bangga. Papa bangga padamu, nak. Aduh. Oke, jokes. Jadi saudara harus percaya bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Tadi saya katakan kepada saudara-saudara yang di sini, nanti saudara mau investigate siapa orang-orang di sini, silakan. Saya katakan itu berarti saudara itu kaya luar biasa. Amin, saudara. Karena kehilangan ribuan dolar pun saudara masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa langit dan bumi adalah tumpuan kaki papahmu di surga. Jadi langit dan bumi adalah kepunyaan papahmu di surga. Karena itu thousands of dollars is nothing. Papahmu akan bisa menggantikan. Dan saudara tahu, kalau tahu firman Tuhan, saya katakan padamu hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa ketahuan mencuri, dia harus mengembalikan 6 kali lipat. Jadi total 7, saudara. Ya, amin, saudara. Saya pernah mengalami itu, saudara. Pernah suatu kali, saya waktu itu masih di Melbourne, somehow gaji saya entah diapain gitu ya. Pokoknya intinya saya dicurangi, saudara, $700. Ya, pada saat saya harus pindah, saya retire dari perusahaan saya karena kami pindah ke Sydney. Saya kurang $700 gitu ya, dicurangi oleh bos saya. Tapi saya perkatakan, Tuhan, firman-Mu berkata, barang siapa mencuri dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Jadi saya terima, Tuhan, dalam nama Yesus 7 kali lipat, sekitar 4.900, lumayan ya. What a good investment. Dan saudara tahu, pada hari kami pindah ke Melbourne, ada seorang teman kami, dia datang waktu hari Minggu kami terakhir ke gereja. Dia datang, mereka sedih ya karena harus kehilangan kita. Dia bawa roti-roti. Ci, ini ada roti buat di perjalanan, katanya gitu. Karena kami drive ke Sydney. Saya bilang, oh thank you. Itu hari Minggu ya. Hari Senin pagi subuh-subuh kami berangkat. Kami bawa roti itu dari kulkas, masih di teng-tengan, saudara, masih di kantong plastik bag gitu ya. Sambil pertengah jalan gitu. Akhirnya kami ingat pas di tengah jalan, oh iya tadi ada roti, yuk dimakan. Oh nggak dimakan ya, bahkan nggak dimakan. Anyway, sampai di Sydney udah malam, saudara, sekitar 10 jam, 12 hours drive waktu itu. Sampai di Sydney udah malam, udah gelap, udah capek, kami nurunin barang-barang dan kami turunin ini teng-tengan, saudara, roti ya. Begitu kami keluarin, plastiknya mau saya buang, saya pegang di bawahnya itu tebal, saudara. Begitu saya buka, itu isinya amplop dan isinya adalah cek $5.000. Beri kemuliaan buat Tuhan. Aduh, kalau dibayangkan, saudara, itu anak tidak dalam kapasitas untuk memberi sekian ribu dolar, saudara. Saya tahu dia bekerja, saya tahu dia menabung untuk di aplikasi PR dan sebagainya. Tapi dia berikan itu karena digerakkan oleh Tuhan. Ya, dan kami kembalikan untuk dia berlipat-lipat kali ganda. Saya percaya Tuhan yang tidak pernah berhutang. Jadi amin, saudara. Jadi siap-siap yang di sebelah sini tinggal dikalikan saja. Biarlah yang percaya menerimanya. Amin. Anyway, saudara, ayo kita mulai. Tadi kesaksiannya Yosi juga luar biasa, Oikos Glow. Beri kemuliaan buat Tuhan untuk Oikos Glow. Juli ini saya tidak perlu khawatir karena Oikos Glow sudah menyediakan orang-orang yang akan bersaksi. Ya. Jadi yang mau bersaksi silakan antri setelah Juli, saya akan cari-cari lagi. Saudara,
Jadi tadi kesaksian Yosi itu sebetulnya adalah suatu testimoni yang sangat luar biasa, yang seolah men-summarize apa yang akan kita belajar hari ini. Amin, saudara. Freedom from fear. Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai fear. Katakan bersama saya, takut. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Pasti tidak ada. Semua takut, ya. Semua takut. Pernah takut. Nah, takut itu ada dua hal, saudara. Takut secara positif, di mana kita belajar mengenai fear of the Lord, ya. But this is not the something that we are going to talk about today. Ya, kita akan belajar mengenai takut yang negatif. Amin. Ya, mengenai fear yang negatif fear. Kita masuk ke dalam definisi, saudara. Nah, fear is a powerful unpleasant emotion triggered by dan seterusnya, ya. Saya bacakan di sini, saudara. Triggered by the perception. Jadi fear adalah emosi, ya, yang di-trigger oleh persepsi. Jadi it doesn't have to be like the real thing, tapi itu hanyalah persepsi. Saudara tahu persepsi, ya? Saudara, persepsi itu adalah apa yang kita lihat kemudian diolah oleh our brain sehingga kita menghasilkan suatu keputusan. Oke, itu adalah mikrofon misalnya, ya. Dan mikrofon ini adalah hitam, black, ya, that's perception. Of danger, pain, or threat. It functions as survival mechanism. Jadi luar biasa Tuhan kita menciptakan manusia, bukan hanya manusia, binatang pun dia diberikan rasa itu, saudara, diberikan rasa takut itu sebagai survival mechanism. Supaya mereka bisa menghindar dari threat, ya, menghindar dari danger, menghindar dari bahaya, dari pain, dari threat. Jadi untuk kita bereaksi secara defensif, often through the classic fight, flight, or freeze. Ya. Jadi kadang kalau kita menghadapi sesuatu, jadi ada 3 reaksi manusia itu. Kita menghadapi ancaman, entah kita fight, entah kita kabur, menghindar, atau kita freeze, ya, tercengang dulu, nggak tahu mau ngapain, freeze. Nah, itu dari yang pertama adalah definisi dari Cambridge Dictionary. Yang kedua itu definisi dari psikologis. Ya, secara psikologis dikatakan bahwa fear is a protective primal emotion that triggers both biochemical and emotional responses. Jadi men-trigger respons biochemical. Jadi itu betul, ya. Pada saat saudara merasa takut, brain saudara itu menghasilkan zat-zat tertentu, ya, secara biochemical, sehingga tubuh saudara dan pikiran saudara itu bereaksi. Ya, makanya kalau saudara takut, saudara ditekan. Saudara diminta bersaksi, tadi ada yang bilang, aduh gue bisa pingsan duluan katanya. Jadi itu udah takut, ya, itu chemical gitu. Dan biochemical yang terjadi di tubuh saudara maupun secara psikologis. It alerts us to danger of threat or harm which may be physical or psychological. Ya. Nah, itu secara definisi yang kita tahu dari secara language dan juga dari segala ilmu psikologi. Tapi saya bisa katakan juga di sini kalau saya meminjam istilahnya dari Bill Johnson, fear is Satan's favorite device to confuse our mind, to produce irrational thoughts, ya. Jadi pikiran yang gak rasional gitu. Karena apa hubungannya orang melihat cicak bisa pingsan? Ya, cicaknya itu bahkan gak gigit gitu. Saya dulu waktu di Indonesia takut cicak, saudara. Kalau ngelihat cicak rasanya, aduh, gelinya sampai ke sini-sini gitu, sampai ke kepala gitu. Takut sekali, luar biasa. Padahal kan gak ada hubungannya. Nah, itu kalau di psikologi ada yang namanya conditioning operand dan sebagainya. Nanti saudara kalau mau tahu, ya, kita bisa ngobrol tentang itu. Jadi itu trigger, ya, kemudian ada sesuatu hal lain yang akhirnya saya mempersepsikan bahwa cicak is a threat, cicak is a danger. Sebetulnya bukan. Jadi itu adalah alat atau senjata favoritnya si jahat untuk membuat kita confused, untuk membuat kita bingung, untuk membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang irasional dan membuat kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, nah karena itulah kita hari ini akan belajar. Amin, saudara. Nah, God wants us to be free from fear. Next slide, please. Tuhan itu mau kita itu bebas dari rasa takut, saudara. Ya, amin. Jadi Tuhan itu mau kita bebas dari rasa takut. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam bahasa Inggrisnya a sound mind. Pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, pikiran yang bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, a sound mind. Jadi fear is a spirit.
Amin, saudara. Fear is a spirit. Tapi tidak semua rasa takut itu berasal dari berupa spirit. Jadi jangan saudara takut, ntar kalau nggak latihan takut nggak bisa main, takut lupa chordnya. Itu bukan berarti saudara sedang dikuasai roh jahat, bukan ya. Itu natural. Jadi kadang takut itu kan seperti tadi saya bilang ya, bahwa itu memang ada di dalam tubuh kita. It is a primal response yang ada di dalam tubuh kita ya. Tapi itu kemudian dijadikan senjata, dijadikan alat oleh si jahat. Dimanipulasi sedemikian rupa, dimasukkan yang namanya roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu adalah roh yang ahli menggunakan rasa takut yang sebetulnya memang sudah ada sejak semula sebagai bagian dari kemanusiaan kita atau ada di hewan pun. Jadi itu dipakai oleh si jahat, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga rasa takut itu kemudian mencengkeram kita, membuat kita berpikir tidak rasional. Ya, jadi Tuhan itu mau kita merdeka dari rasa ketakutan. Ya, karena itu dia memberikan roh. Roh apa yang dia berikan? Roh Kudus. Makanya buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu sangat bertentangan dengan roh fear dan timid. Makanya orang yang timid, ya, orang yang takut, orang yang takut, orang yang grogi, orang yang selalu anxious dan sebagainya, itu berarti dia tidak mencerminkan buah roh. Berarti dia lebih membiarkan dirinya, membiarkan anggota-anggota tubuhnya untuk dipakai oleh sebagai senjata kelaliman. Sebagai alat untuk roh-roh ketakutan ini mengekspresikan dirinya. Saudara tidak akan pernah tahu takut kalau saudara tidak pernah melihat orang yang ketakutan. Gitu ya. Kita tidak akan pernah melihat roh anxiety. Roh anxiety itu seperti apa sih? Kita nggak akan pernah tahu sampai kita berjumpa dengan orang yang anxious. Ya, kita tidak pernah akan tahu apa itu roh depresi sampai kita berjumpa dengan orang yang depressed. Ya, jadi kita ingat sebagai believers kita harus mencerminkan buah roh itu. Ya, buah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian di ayat berikutnya Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Katakan bersama saya, roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Tuhan mau kita itu bebas dari rasa takut. Tuhan itu mau mengatakan bahwa, nak, kamu itu sekarang anakku. Aku memberikan roh Yesus Kristus, roh anakku sendiri ke dalam engkau. Aku mengadopsi kamu sebagai anakku. Jadi kamu tidak usah takut, Papa ada di sini. Ya, ayahmu ada di sini, Bapamu, pencipta langit dan bumi. Ya, Raja semesta, yang kekuasaannya tidak akan berakhir, itu ada di sini. Dan engkau sudah dibenarkan. Jadi engkau tidak usah takut lagi. Roh perbudakan itu adalah pada saat kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita masih ada di bawah kuasa hukum Taurat. Pada saat kita masih berada di bawah the spirit of fear, the spirit of bondage. Ya, pada saat kita berada di bawah roh perbudakan, makanya kita takut menghampiri Tuhan kita karena kita tahu betapa berdosanya dan tidak layaknya kita. Karena itu Tuhan itu dengan jelas di Roma dikatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan lagi, nak. Kamu gak usah takut, kamu ini anak saya. Gitu. Ya, itu saudara. Jadi Tuhan mau kita bebas dari fear, dari rasa takut. Di Alkitab ada sekitar 100 sampai 110 kali di mana Tuhan berpesan do not fear. Nah, kalau saudara Google, mungkin angkanya akan berbeda-beda ya. Tetapi para scholars bersepakat bahwa kurang lebih ada sekitar 100 sampai 110 dan it doesn't necessarily to be like do not fear in the sentence, tetapi berkaitan dengan misalnya jangan khawatir ya, be courageous ya, dan sekitar itu. Jadi sekitar 100 sampai 110. Jadi Tuhan itu betul-betul mengingatkan kita supaya jangan takut. Next slide please. So fear is a self-fulfilling prophecy. Jadi fear itu adalah seperti nubuatan yang akan menggenapi dirinya sendiri. Ya, kalau tadi Yosi berkata bahwa dia ingat Koben pernah bernubuat untuknya, itu hal yang positif, hal yang dari Tuhan dan dia aminkan, dia percaya, maka itu terjadi. Amin. Nah, sebaliknya fear pun demikian, saudara. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Now, faith is the substance. Everyone say substance. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Jadi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, ya. Tapi itu adalah dasar, substance, materi,
Ya, jadi apa? Terjadinya dari mana hal-hal yang kita harapkan? Terjadinya dari faith. Kalau kita punya faith, berarti kita sudah punya bahannya untuk membuat hal yang kita harapkan itu. Nah, sebaliknya adalah, kalau saya boleh meminjam satu statement dari Barry Bennett. Dia mengatakan bahwa fear is the substance of things dreaded, a certainty of coming doom. Jadi fear, kalau kita balik ya tadi, faith adalah bukti dari sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang positif. Nah sebaliknya, fear juga adalah bukti atau a substance, materi dari sesuatu hal yang kita takutkan. Suatu kepastian untuk sesuatu yang buruk itu terjadi. Karena again, fear is the self-fulfilling prophecy. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kita semua tahu cerita Ayub ya. Dia takut bagaimana kalau nanti anaknya tertimpa musibah, tertimpa murka Tuhan. But he didn't do anything about that. Ya, dia takut dengan hal itu dan betul kejadian. Ya, saudara, waktu saya pertama kali menerima kemoterapi, dokter itu berpesan, kamu harus menjaga kebersihan. You gotta watch very careful about your immune system-nya gitu ya. Jadi kamu harus bersih, kamu harus sering cuci tangan dan sebagainya. Kamu jangan deket-deket orang sakit, kamu pakai masker dan sebagainya. Kalau kamu mencapai 38 suhu tubuhmu, you've got to go to the emergency as soon as possible. Gitu. Saya bilang yes gitu. Tapi dalam setiap hari saya perkatakan, Tuhan memagariku dengan anugerahnya seperti perisai meskipun aku berjalan. Saya perkatakan terus firman Tuhan. Tapi apa yang saya lakukan saudara? Mulut saya berkata firman Tuhan, roh saya percaya dengan firman Tuhan, tapi jiwa saya tidak sepakat. Pulang dari kemo, saya bilang sama Bernard, kita mampir ke Chemist Warehouse, kita beli gloves, kita beli termometer, kita beli desinfektan, ya. Jadi semua saya spray desinfektan, dikit-dikit saya pakai gloves dan sebagainya. Gitu, saya simpan termometer. Jadi roh saya, perkataan saya tidak sepakat dengan pikiran saya, gitu. Ya, jadi saudara, dan apa yang terjadi? Saudara sudah bisa tahu ceritanya. Hari Senin saya kemoterapi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya panas, naik turun sampai akhirnya Sabtu pagi akhirnya saya bilang, okay, take me to the emergency. And then I ended up in emergency. Ya, hari Sabtu, saudara. Karena apa yang saya takutkan itu yang mendatangi saya. Ya, apa yang saya takutkan itu mendatangi saya. Jadi virus-virus itu yang mendatangi saya. Karena orang ini kamu buka celah. Meskipun kamu perkatakan firman, tapi kamu buka celah. Nah, tapi saya bertobat, saudara. Sejak itu saya bertobat dan Tuhan berkata kepada saya, now let's switch it this way. Do not say that let's see how it goes, but you will go how you see it. Itu Tuhan katakan buat saya. Jadi kita bukan bilang, ya let's see how we go lah. Kita kan sering dengar orang bilang gitu ya, ya lihat gimana nantilah. Nah, itu harus dirubah, saudara. Kamu tentukan apa yang kamu mau lihat di masa depanmu, amin. Dan kamu akan menjalani itu. Karena again, faith is the substance of things hoped for. But the fear is the substance of things dreaded. Jadi jangan kita terkecoh. Amin, saudara. Slide berikutnya, thank you. Nah, saudara, takut ya, kan tadi sekarang sampai di sini saudara sepakat ya bahwa Allah, Tuhan kita, Bapa kita mau supaya kita bebas dari fear. Amin. Nah, sekarang kenapa dia mau kita bebas dari fear? Yang pertama, karena takut membuat kita salah paham terhadap Tuhan dan tidak mempercayainya. Nah, di dalam Alkitab kata takut pertama kali muncul itu adalah pada saat Adam dipanggil oleh Tuhan, Adam kamu di mana? Dan Adam itu mendengar suara Tuhan di Taman Eden, dia menjadi takut. Nah, itulah kata pertama kali di Alkitab kata takut itu dipakai. Adam menjadi takut karena dia telanjang, ya, karena dia telanjang. Nah, jadi manusia itu menjadi takut karena dia menyadari his unworthiness. Pada saat Adam itu jatuh ke dalam dosa, maka karena dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang benar, yang baik dan yang jahat. Setelah dia makan buah itu, maka matanya menjadi terbuka. Makanya dia menjadi melihat bahwa sebetulnya manusia itu unworthy, dibentuk dari tanah liat. Meskipun digambarkan serupa dan segambar dengan Allah, tapi tetap saja ada perbedaan pada saat itu, ya, saudara. Meskipun memiliki roh Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetap saja ada yang namanya Allah dan dia adalah ciptaan, ada yang namanya creator dan ada yang namanya creation. Amin, saudara. Nah, jadi pada saat dia makan itu, akhirnya dia jadi tahu, oh, ternyata saya ini creation, ternyata saya ini telanjang, ternyata saya ini
tidak worthy, tidak layak di hadapan Tuhan. Setelah saya berontak, saya tidak taat, makanya saya tidak worthy di hadapan Tuhan lagi. Dan saat itulah takut itu muncul. Ya, jadi takut itu membuat kita tidak putus hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, jangan engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Mati bukan berarti mati secara fisik, tapi mati karena engkau terputus hubunganmu dengan Tuhan. Ya, jadi di sanalah takut. Jadi takut, Adam jadi takut. Dan Allah yang begitu kasih dengan kasihnya, dia setelah Adam jatuh, dia masih memikirkan, okay, at one day there will be redemption. Ya, Kejadian 15 ayat 1, pertama kalinya juga di dalam Alkitab mencatat Allah berkata kepada manusia, jangan takut, adalah pada saat Allah mendatangi Abram. Kata pertama yang dilakukan adalah jangan takut, jangan takut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya. Kenapa dia harus bilang dulu janganlah takut Abram? Karena Abram karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mempunyai kesadaran bahwa manusia itu sudah terpisah dengan Allah. There is something greater, there is divine things that is much greater than the humanity yang tidak bisa akan dicapai oleh pikiran maupun kekuatan manusia sendiri. Tapi pada saat Tuhan menghampiri Abraham, dia berkata, jangan takut. Jadi dikatakan dulu, jangan takut, jangan takut. Karena kalau nggak dibilang jangan takut, nanti dia kabur duluan. Jadi dikatakan jangan takut. Ya, jadi itu saudara, fear membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita salah paham terhadap Tuhan, membuat kita berpikir, oh ya Tuhan marah sama saya, oh ya Tuhan menghukum saya karena saya melakukan ABC, oh ya Tuhan terlalu kudus, saya ini tidak berharga, saya ini tidak ada apa-apanya. Ya, jadi itu dimulai semua dengan rasa takut. Ya, jadi jangan diperdaya oleh si jahat. Amin, saudara. Takut membuat kita salah paham dan tidak bisa mempercayai Tuhan. Yang kedua, takut membuat kita, please excuse the PowerPoint here. Kemarin saya tulis angka 1, 2, 3, saya edit di Canva. And then when I transfer it to PDF, ternyata munculnya tetap angka 1 lagi ya. But you just need to follow me. So this is number 2. Number 2 is takut membuat kita menyembah Allah-Allah palsu atau false gods. Ya, takut membuat kita menyembah Allah-Allah palsu. Di Hakim-Hakim 6 ayat 10 dikatakan, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah, yang menarik di sini adalah saudara, kalau kita buka dari versi New King James Version, Judges 6 verse 10, di sana dikatakan, also I said to you, I am the Lord your God. Do not fear the gods of the Amorites. Jadi kalau saudara lihat yang saya highlight dengan blue, ya, do not fear, tapi di terjemahan Indonesia dikatakan menyembah. Jadi ada korelasinya saudara. Pada saat engkau takut dengan sesuatu, maka engkau akan menyembah yang engkau takuti. Benar? Saudara tahu di Aztec ya, Aztec itu the ancient tradition of Aztec itu mereka ada yang namanya menyembahkan anak. They sacrifice the children untuk dewa Tlaloc kalau nggak salah ya. Itu dewa yang menguasai alam, menguasai kesuburan dan sebagainya. Jadi mereka mempersembahkan itu. Jadi anak-anak itu entah gimana dipersembahkannya, mungkin dibakar atau apa, dengan harapan mungkin air mata anak-anak itu akan menggugah hati si dewa itu sehingga akan mencurahkan hujan. Ya. Jadi kita lihat kalau sekarang mungkin kita berpikir, masa sih orang bisa percaya kayak gitu ya? Saya selalu ingat ceritanya Bu Wawa juga. Dia ke Kabramata, mungkin sudah kenyang gitu ya. Setelah di Kabramata, dia melihat patung lembu ya. Kemudian ada orang-orang yang menyembah patung itu, memberi sajen gitu ya, memberi persembahan, dan Bu Wawa berkata, aduh kasihan amat ya mereka menyembah patung. Tapi ya seperti itulah saudara ya. Apa yang kita takuti itu akan kita sembah. Tadi Yosi sudah berkata bahwa dia takut jangan-jangan nggak dapat kerjaan, jangan-jangan nggak dapat rumah yang baik, jangan-jangan nanti nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, ya. Tapi untungnya dia kemudian diingatkan oleh firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Tapi saudara bayangkan kalau orang-orang yang takut, dia takut miskin misalnya, pasti orang itu menyembah uang, amin. Setiap ada kesempatan cari uang, pasti dia cari uang. Setiap ada kesempatan kerja, pasti dia kerja. Karena dia takut miskin. Jadi dia mau uangnya itu selalu ada.
Ya, dia pegangin uangnya, dia mau selalu dapat uang. Atau sebaliknya, next slide please. Atau sebaliknya, pada saat engkau takut dengan pendapat orang, engkau pasti akan terus berusaha menyenangkan manusia. You will be people pleaser. Ya, engkau akan menjadi orang yang berusaha menyenangkan manusia. Engkau akan selalu peduli dengan, ntar orang pikir gimana ya, apa poni saya kependekan, atau rambut saya ini, atau rambut saya berdiri, atau gimana gitu. Jadi kalau engkau takut kepada pendapat manusia, engkau akan menyembah manusia. Pada saat manusia itu tidak setuju, ya. Saya katakan kalau di sini nggak ada ya. Kalau saudara yang masih mau mencari pasangan hidup misalnya, katakanlah pasangan hidupmu itu, kau takut kehilangan pasangan hidupmu, udah susah payah dapetinnya, akhirnya dapet, kemudian pasangan hidupmu berkata, nggak usah ke gereja itu norak gitu. Dan engkau takut kehilangan, entah kemudian kau nggak ke gereja. Nah itu engkau berarti sudah menyembah Allah-Allah palsu. Ya, amin saudara. Nah, saudara juga ingat bagaimana Nabi Elia berperang melawan nabi-nabi Baal. Pada saat itu Israel menyembah Baal selain menyembah Tuhan yang Allah Yahweh, ya, seolah-olah yang besar, kemudian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktikal dalam hidup mereka juga menyembah Allah-Allah lain. Karena mereka bercampur dengan para penduduk di Kanaan, penduduk di tanah yang Tuhan berikan. Ya. Jadi pada saat itu kalau saudara ingat ceritanya, Ahab takut dengan istrinya Isabel. Sementara Isabel itu menyembah Baal. Dan Isabel mempergunakan politik untuk mempropagandakan Baal. Sehingga pada akhirnya seluruh bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, karena bangsa Israel takut kepada Baal, makanya mereka menyembah Baal. Jadi apa yang kita takuti itu akan kita sembah. Jadi hati-hati saudara. Ya. Next slide please. Yang berikutnya nomor 3 adalah takut membuat kita menyimpang dari rencana Tuhan, ya. Takut. Jadi tadi yang pertama kalau saudara masih ingat, takut membuat kita salah paham terhadap Tuhan dan tidak bisa mempercayainya. Nomor 2, takut membuat kita menyembah Allah-Allah lain. Yang ketiga, takut membuat kita derailed from the will of God, ya, menyimpang, melenceng dari rencana Tuhan. Sebagai contoh, saudara pasti sudah bisa lihat, saya taruh gambarnya di sini. Ya, Sarah berpikir, aduh, tuanku sudah semakin tua, Abraham ini sudah semakin tua. Kalau semakin tua nanti semakin tidak bisa punya anak lagi. Meskipun Tuhan sudah berjanji, ya, tapi karena dia takut bagaimana kalau janji itu tidak digenapi, nanti harta ini sebegitu banyak mau diwariskan ke siapa? Gak punya keturunan. Jadi akhirnya Sarah memberikan ide, ya udah kamu hampiri saja Hagar. Akhirnya lahirlah Ismail. Jadi akhirnya Abram dan Sarah dan seluruh Israel jadi menyimpang dari rencana Tuhan. Yang berikutnya, yang baru saja kita baca di dalam pembacaan FCBH kita, ya, Raja Zedekia sudah diperingatkan oleh Tuhan, kamu itu nyerah saja, nyerah ke musuhmu, kamu akan aman. Tapi karena he was a people pleaser, dia takut kepada pemuka-pemuka, ya, kemudian dia takut, dia sudah berpikir, waduh, nanti saya malah diserahkan. Kalau saya sudah diserahkan musuh, nanti saya diapa-apain, saya lebih parah lagi. Makanya mendingan kabur aja lah, kabur. Tapi ternyata firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Pada saat Tuhan berfirman A, maka pasti A terjadi. Ya, jadi meskipun dia mencoba kabur, tapi dia malah tetap ditangkap oleh musuhnya dan akhirnya malah the worst condition that he got. Ya, dia dibutakan, kemudian anak-anaknya juga dibunuh. Ya, jadi itu saudara. Jadi takut membuat kita menyimpang dari rencana Tuhan. Saya ingat saudara, pada saat waktu kami masih di Indonesia, kami sudah research bahwa saya akan mengambil Master of Teaching. Saya research beberapa university, terus kemudian saya lihat, oke, di sini sekian puluh ribu, sini sekian puluh ribu, sini sekian puluh ribu. Sebetulnya dari dalam hati saya tuh somehow saya udah merasa bahwa Tuhan suruh saya tuh ke Melbourne. Suruh kita ke Melbourne. Meskipun tidak ada saudara, tidak ada kenalan di Melbourne. Tapi karena mulai research, kemudian lihat, oh ternyata kalau Melbourne itu kan mahal ya. Jadi Sydney mahal, Melbourne kedua yang mahal. Jadi akhirnya pikiran manusia berkata jangan di Melbourne karena mahal. Jadi cari, akhirnya Adelaide. Oke, kemudian saya suruh agent saya untuk apply ke University of South Australia. Kemudian setelah apply, padahal agent yang saya pakai di Indonesia itu agent yang bagus, saudara, IDP, ya, agent yang bagus, agent yang terkenal. Saya pakai agent, setelah 1 bulan nggak ada kabar. Kemudian saya tanya agentnya, agent follow up ke UniSA. Rupanya dari UniSA mereka bilang mereka tidak terima aplikasi saya, ya.
That was so weird, ya. Masa IDP masa bisa gagal seperti itu? Ya kan, akhirnya ya udah apply lagi, masukin lagi. Nah, kali ini ada balasan dari UniSA dan mereka bilang karena kamu bachelornya sudah lebih dari 10 years, so that's why we need your work reference. Yang agak susah karena saya bekerjanya sebagai guru piano, guru musik pada saat itu. Instead of my bachelor was in architecture engineering. Ya, jadi nggak berkaitan. Akhirnya karena susah seperti itu, dan somehow padahal saya tuh pernah punya mimpi, saya melihat dengan jelas gitu. Teman saya berkata, oh Sandra itu di Melbourne, itu saya lihat di mimpi saya seperti itu. Dia berkata demikian. Akhirnya saya menyerah, akhirnya saya bilang ke agent saya, ya udah apply ke Melbourne lah, Deakin University. Dan less than 24 hours, and then I got the offer letter. Gitu. Jadi itu saudara. Jadi pada saat kita berpikir, pada saat kita takut, saya takut pada saat itu bahwa Tuhan tidak sanggup menyediakan, ya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita di Melbourne. Akhirnya saya melenceng dan menyimpang dari rencana Tuhan. Tapi untung gak sampai pindah ke Adelaide, kalau nggak saya nggak ketemu saudara. Anyway. Yang berikutnya saudara, yang keempat, takut membuat kita memberi kuasa kepada musuh. Ya, takut membuat kita memberi kuasa kepada musuh. Jadi saudara, iblis itu sudah dikalahkan, amin. Iblis itu sudah dikalahkan. Kolose 2 ayat 15. Ia, Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis itu sudah dilucuti saudara. Dia sudah tidak ada kuasanya, amin. Satu-satunya senjata yang dia punya atas hidupmu adalah tipu daya. Satu-satunya senjata yang iblis punya atas hidupmu adalah tipu daya. Ya, karena firman Tuhan berkata, no weapon formed against you shall prosper. Tidak satu pun senjata yang ditempa terhadap kamu yang akan berhasil. Amin. Tapi dia bisa menipumu. Karena itu di 1 Petrus dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu seperti singa yang berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya, bukan dicabik-cabik. Ya, padahal kalau kita tahu nature-nya singa itu apa langsung ditelan? Enggak toh? Pasti dicabik-cabik dulu, digigit-gigit gitu ya. Tapi ini ditelan. Kenapa? Kenapa ditelan? Karena dia hanya punya tipuan. Dia hanya punya tipu muslihat, saudara. Jadi kalau saudara bisa tertipu dengan rasa takut, ya, his favorite device, kalau saudara bisa termakan oleh tipuannya, maka saudara akan tunduk kepada dia. Akan memberi kuasa kepada dia. Ya. Oke, next, saudara, saya harus cepat. Now, next, jadi tadi ya, mengapa bahwa yang pertama konsep yang kita harus belajar hari ini adalah Tuhan mau kita bebas dari rasa takut. Kenapa? Ada 4 hal. Karena takut membuat kita salah paham terhadap Tuhan dan tidak bisa mempercayainya. Takut membuat kita menyembah Allah-Allah lain. Takut membuat kita menyimpang dari rencana Tuhan. Dan takut membuat kita memberi kuasa kepada musuh yang sebetulnya sudah ada tidak kuasanya. Ya, sudah tidak ada kuasanya. Nah, bagaimana kita bisa free from fear? How to be free from fear? Yang pertama, memiliki dasar iman yang kuat. So you gotta have a very solid, strong foundation. You've got to have a solid, strong foundation. Ya, fondasi seperti apa? Fondasi bahwa Yesaya 54 ayat 14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kejutan sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Jadi engkau, hidupmu itu saudara, berdiri di atas kebenaran. Ya, the righteousness. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Be made righteousness of God in Him, Jesus Christ. Jadi we are the righteousness of God in Jesus Christ. Amin saudara. We are the righteousness of God. And if we are the righteousness of God, berarti tidak ada lagi penghukuman. Amin. Tidak ada lagi saudara perlu merasa takut. Karena because when God the Father sees you, He sees Jesus. He sees Jesus in you. Ya, tidak lagi berdasarkan, so it is not because of your own merit. Tidak berdasarkan apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat. Tapi hanya berdasarkan the redemption, the redemptive work of Jesus Christ. Amin, saudara. Jadi, kita harus memiliki dasar iman yang kuat. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah diampuni, Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Jadi makanya saudara itu harus ikut SOM.
Som itu sangat penting, saudara. Karena di som itu saudara diberikan fondasi yang kuat. Ya, sehingga saudara tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Saudara tidak lagi kebingungan. Saudara tahu sekarang. Di firman Tuhan dikatakan akan datang harinya bahwa orang-orang akan mengumpulkan guru-guru yang mereka sukai. Yang enak di telinga mereka. Amin, saudara. Ya, sehingga now anytime anywhere you scroll YouTube, ya, you go to social media, you can find all different teachings that you can choose. It's like when you're going to the restaurants and this restaurant has so many menus. Yang sampai saudara bahkan nggak tahu saya mau dengar si A, mau dengar si B, mau dengar si C, atau mau dengar si Bernard Larso. Jadi saudara itu bisa pilih sekarang. Ya, jadi saudara bisa pilih banyak gitu, ya. Dan dengan sedikitnya waktu yang ada, saudara tuh harus memutuskan yang mana yang saudara ikuti. Nah, saudara jangan lupa bahwa saudara jangan hanya mau diajar oleh manusia, siapapun itu manusianya. Engkau tetap harus baca firman, amin saudara. Ya, engkau harus tetap baca firman, engkau harus punya firman, karena engkau firman itu tidak akan berubah, amin saudara. Apa yang diajarkan manusia itu adalah berdasarkan apa yang setelah dia diilhamkan Roh Kudus, yes, berdasarkan apa yang dia cerna, apa yang dia alami. Ya, setiap pengajaran itu memiliki konteks, amin saudara. Karena itu saudara tidak bisa, saudara hidup di sini, kemudian saudara memiliki iklim yang seperti ini, iklim jemaat yang seperti ini. Tiba-tiba saudara mengambil konteks seorang pembicara yang dari Afrika, katakan, dengan jemaat yang memiliki konteks dan demografi yang berbeda. Kemudian saudara terapkan dalam hidupmu tanpa saudara cerna lagi. Itu nanti akhirnya jadi kacau, saudara. Ya, karena itu saudara harus belajar firman sendiri, dan jangan lupa saudara punya Roh Kudus, guru besar kita. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bebas dari rasa takut? Yang kedua adalah kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Ini sudah jelas. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, jadi tinggal di dalam kasih Bapamu, saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So everything, all the redemptive work of Jesus, itu semua dimulai dengan that very sentence. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, maka semuanya itu everything unfolds. Ya, jadi jangan lupa saudara, jangan kita kemudian berjalan terlalu jauh. Kita sudah menjadi Kristen, pertama-tama kita memiliki kasih mula-mula, kita tahu kita dicintai Tuhan, kita diampuni, kita datang dari Yohanes 3 ayat 16 sebagai fondasi kita, kemudian kita berjalan makin lama makin jauh, akhirnya kita terlalu jauh, kita lupa bahwa semua bermula dari kasih Allah kepada kita. Roma 8 ayat 31 sampai 32 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, katakan bersama saya, jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin saudara, itu sudah titik. Ya, itu titik, itu bukan question mark. Ya, it is not meant to be a question mark, it is a full stop. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Udah nggak ada lawannya, udah nggak usah didebat. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan segala Tuhan yang kekuasaannya tidak akan berakhir. Ya, Dia ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, jadi itu solid foundation, saudara, kita percaya bahwa kita dikasihi oleh Allah. Ya, yang ketiga, bagaimana kita bisa free from fear? Yang ketiga, kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pak Bernard sering berkata bahwa hanya kebenaran yang saudara tahu. Ya, hanya kebenaran yang saudara tahu. Makanya penting sekali saudara baca firman. Ya. Jadi kita tinggal di dalam firman Tuhan. Saya ingat saudara, pada saat
Ya, sekitar 2021 pada saat COVID ya. Saya dan kakak saya ada di Sydney, papa dan mama masih di Indonesia pada saat itu. Dan kami mendengar dari kabar bahwa papa dan mama itu mengalami gejala-gejala gitu ya, flu gitu, pilek dan sebagainya. Nah, di dalam hati mulai berkecamuk, aduh ini gimana, karena tidak ada saudara sepupu, tante, tapi mereka semua sudah menyatakan kita nggak akan bisa tengokin, karena semua kan juga takut ya, saudara ya, again ya, takut ketularan, takut oleh virus, takut oleh COVID. Jadi mereka sudah dengan jelas mengatakan, tapi gue nggak bisa nengokin ya, gitu. Jadi, dan mereka juga nggak ada solusi. Jadi kita juga bingung, kita pulang nanti nggak bisa balik lagi, serba sulit, karena pada saat itu sudah lockdown di Sydney, di Australia. Setiap hari kami perkatakan bahwa papa, mama sembuh oleh darah Yesus, dalam nama Yesus. Tapi yang kami dengar adalah kondisinya semakin hari semakin menurun. Papa nggak terlalu bad, he wasn't really bad, tapi mama cukup bad waktu itu. Dan mereka juga nggak panggil dokter dan sebagainya. Anyway, satu hari kami terus berdoa, saya bergumul dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan bukakan Amsal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Oh haleluya, saya terima firman itu saudara, saya melonjak. Saya berkatakan, Tuhan ini ada di firman-Mu, berarti Engkau akan menggenapinya. And ever since saya declare that word untuk papa dan mama saya. Saya perkatakan, bahwa orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tuhan, firman-Mu berkata, berarti kalau papa mama saya meninggal karena COVID di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa, itu kan bencana. Berarti itu tidak akan terjadi padaku maupun keluargaku. Itu aku perkatakan, itu saya perkatakan. Dan apa yang terjadi saudara? Keadaan mama semakin baik. Sampai hari ini pun dia masih ada bersama-sama dengan kita di Sydney. Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa bebas dari takut? Kita harus punya firman. Amin saudara. Kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat. Saudara, kita harus disiplin pikiran. Kita harus mendisiplin pikiran kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang, come on, let's say it with me. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara tahu hasil research terakhir ya saudara. Mungkin kalau saudara Google angkanya bisa berbeda-beda. Tapi saya cek hasil research terakhir itu menunjukkan bahwa dalam satu hari itu manusia bisa punya sekitar 6.000 thoughts. Ya, 6.000 thoughts. Ya, kalau penelitian sebelumnya malah angkanya lebih besar lagi ya, tetapi kemudian setelah dengan ditemukannya teknologi yang lebih baru dan dipersempit kriteria apa yang dimaksud dengan thoughts atau pikiran, maka para ahli berpendapat bahwa sekitar 6.000 sampai 6.200 pikiran dalam sehari pada saat kita melek ya, sekitar 16 jam. Itu kan banyak sekali ya saudara. Nah saudara harus disiplin. Saudara itu disiplin makan nggak? Coba saya tanya. Saudara disediain apa aja? Memang saudara makan? Disediain micin gitu, 1 sendok makan. Saudara makan? Enggak kan? Karena saudara tahu ini tidak baik untuk kesehatan. Saudara disediain hari ini makan babi panggang gitu, yang lemaknya sampai kemana-mana gitu. Hari ini babi panggang, nanti sore babi panggang, nanti malam supper babi panggang lagi. Saudara makan? Enggak kan? Saudara aja untuk makanan jasmani aja kita masih berhati-hati. Tapi kadang kita nggak berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam mata kita, masuk ke dalam pikiran kita. Ya, jadi saudara harus hati-hati. Kita harus mendisiplin pikiran kita. Caranya bagaimana? Disiplin apa yang masuk, ya, apa yang kita terima, informasi atau apapun yang kita terima itu kita harus hati-hati. Next, saudara, yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana kita bisa free from fear? Kita harus fokus kepada Tuhan, ya. Fokus kepada Tuhan artinya apa? Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini salah satu ayat favorit saya, saudara. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Ya.
Dia berdiri di sebelah kanan kita, saudara. Jadi pada saat saudara takut, saudara didatangi oleh ada rasa takut, rasa anxiety muncul. Saudara jangan fokus di situ, jangan semakin dipikirin. Oh iya ya, misalnya saudara takut, oh iya ya, lupa ngerjain tugas yang si bos bilang. Terus semakin pikir lagi, waduh ntar si bos marah. Saudara masuk tuh ke dalam tunnel itu, ntar si bos marah. Terus waduh ntar KPI saya dikurangin. Terus makin masuk lagi makin kurang. Terus nanti saya dipecat, terus saya kehilangan pekerjaan, terus saya nggak bisa ngerent, terus anak-anak saya nggak bisa makan, dan seterusnya. Itu jadi saudara masuk ke dalam tunnel yang semakin sempit, semakin gelap gitu ya. Dengan saudara kalau if you follow the negative thoughts, kalau saudara ikuti pikiran negatif itu, ya jadi jangan sampai masuk ke dalam tunnel itu, saudara buru-buru keluar, ya. Jadi aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin saudara, sebab engkau tidak menyerahkanku ke dunia orang mati dan kau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. In your presence is fullness of joy. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi saudara, mata kita tertuju kepada Dia yang berdiri di sebelah kanan kita, yang mengasihi kita. Saya undang pemain musik boleh kembali. Mata kita tertuju kepada Dia yang mengasihi kita, yang oleh karena begitu besar kasih-Nya, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi jangan takut saudara, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saudara harus berani. Ya, saudara harus berani, jangan takut, jangan termakan oleh tipuan si jahat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.